Lalu salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan. Sebelum mulai puji-pujian ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita akan naikkan pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Mari kita responi panggilan Tuhan atas hidup kita. Tuhan menantikan kita untuk dekat di hatinya. Jamaahkan ya Roh Kudus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
semua karena rahmat dan pertolongan-Mu. Dan jika kami masih ada sampai saat ini, kami yakin itu karena kehendak Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu dalam hidup kami, bahwa kami dekat di hati-Mu Tuhan, untuk kami melakukan setiap pelayanan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus tahirkan kami ya Tuhan, jamah kami Tuhan saat ini, untuk kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Kau memberkati ibadah pelita mas pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami persilakan duduk kembali. Ku berikan
kerajaan surga. Terpujilah Engkau yang maha sempurna, terpujilah Engkau yang maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih urapi hamba dengan kekuatan Roh-Mu yang magasa. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tatanan mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati setiap pribadi kekasih-kekasih dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga, yaitu pribadi-Mu yang hadir dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan masih terimalah cinta Tuhan. Terimalah cinta Tuhan. Kita akan baca Yesaya pasal 53 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terima kasih. Kita perhatikan dan kita membuka hati kita, jiwa roh kita terbuka, sehingga cinta Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Amin. Dalam ayat-ayat ini sangat jelas sekali untuk kita perhatikan. Ini bukti cinta kasih yang dari Tuhan. Yesus menanggung penyakit kita. Ketika dia memikul salib, penderitaan sakit penyakit kita dipikul. Yang kedua, kesengsaraan kita ditanggung oleh dia. Amin. Yang berikutnya, Yesus dipukul, ditindas oleh karena segala kejahatan kita, oleh karena pemberontakan dalam kehidupan kita, oleh karena segala dosa-dosa, pelanggaran dalam kehidupan kita. Sebetulnya yang harus dihukum itu adalah orang-orang yang berdosa, yang kena kutuk, yang harus dihukum mati. Itu orang-orang yang melanggar hukum Allah. Kalau kita baca Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, saudara.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus Kristus itu menanggung segala hukuman yang seharusnya kita manusia yang harus dihukum. Dia relakan dirinya digantung di kayu salib untuk menanggung segala kutuk sumpah serapah dunia ini, maupun kutuk karena kita melanggar ketetapan Allah. Karena cintanya Allah kepada kita, Dia relakan dirinya. Dia relakan dirinya ditindas. Dia relakan dirinya dipukul. Dia relakan dirinya diremukkan. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, oleh bilur Yesus Kristus, segala penyakit kita disembuhkan. Amin. Segala sakit penyakit kita disembuhkan. Sekarang contoh orang-orang yang menerima cinta kasih yang dari Tuhan. Kita perhatikan baik-baik. Kita kembali membaca Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Ada dua contoh di sana. Yang satu menerima, yang satu menolak. Lukas pasal 23 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu memuja dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ya, saudara, ini yang pertama. Orang yang digantung di kayu salib, yang di sebelahnya Yesus Kristus. Yang satu itu menghujat. Dia katakan, kalau engkau Kristus, kalau engkau Tuhan, selamatkan dirimu, lepaskan dirimu dari salib itu. Setelah itu selamatkan aku. Tidakkah hal yang seperti ini sering muncul di dalam benak hati kita, yang mengatakan, kalau engkau Tuhan, kenapa engkau biarkan aku seperti ini? Kalau engkau Tuhan, kenapa enggak secepatnya dijawab doaku ini? Kenapa engkau membiarkan aku seperti ini? Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kata-kata seperti sering muncul di dalam batin kita. Kalau saudara mau jujur saat ini, lebih baik dalam menghadapi segala situasi, seperti didera, disalib, dihina, jangan menyalahkan lingkungan saudara. Jangan menyalahkan sesama saudara, apalagi menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam hidupku? Apakah orang yang seperti mendapatkan lawatan Tuhan? Coba perhatikan ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jangan sampai seperti penjahat yang mengatakan, kalau engkau Kristus, selamatkan aku, selamatkan dirimu, selamatkan aku. Berhenti saling menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Dari zaman ke zaman, Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Tuhan itu tidak pernah salah. Dan Tuhan itu tidak Tuhan yang tuli, tapi Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Saudara perhatikan baik-baik ini, penjahat yang satunya. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidak engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, karena kita berbuat jahat, karena kita membunuh orang, karena kita mencuri, karena kita berbohong, karena kita merampok dan sebagainya. Bagaimana selanjutnya yang 42? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingat aku Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja. Jadi sangat meyakini, sekalipun dalam penderitaannya, seorang penjahat ini, dia percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena dia percaya, apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena dalam penderitaannya itu, dia tetap mengakui Yesus adalah Tuhannya. Penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan lawatan yang dari Tuhan. Haleluya. Kita masing-masing menyadari hal ini, supaya kita mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan jamahan dari Tuhan. Kalau kita mengalami seperti ini, Mama, kalau kita mengalami seperti ini, Bapak, anak-anak, ini semua kesalahan kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Sebab itu mari kita berdoa. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Silakan bacakan. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Yesus Kristus tetap sama. Dulu ketika dia disalibkan, karena cintanya kepada orang-orang berdosa, karena cintanya kepada kita orang-orang berdosa ini. Kalau saat itu dia menolong penjahat yang menyadari kesalahannya, menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan tempat di surga untuk penjahat ulung itu, dia pun saat ini akan menolong kita semua. Amin. Tetapi satu hal, jangan menjadi hamba uang. Penjahat yang digantung di kayu salib itu, kenapa digantung di kayu salib? Seorang penjahat itu karena menjadi hamba uang, mencuri karena uang, berdusta karena uang. Penjahat jadi anugerah keselamatan itu, dia berhenti tidak menjadi hamba uang, tetapi dia anugerahi hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau kita ini masih melanjutkan hidup secara jasmani, secara rohani, hendaklah kita menerapkan ini ayat firman. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Artinya, jangan sampai karena uang kita berdusta. Hendaklah kita belajar jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Karena orang yang jujur itu adalah awal dari segala keberuntungan yang lain. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama. Sekarang ini dia hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian, bagaimana caranya untuk menerima kasih cintanya Tuhan yang besar seperti ini? Caranya menerima sangat mudah. Ibrani pasal 11 ayat 1 menjelaskan di sana. Saksi-saksi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi terima cinta kasih Tuhan itu dengan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nanti akan kita lihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu wujudnya apa tuh pertama kali? Sehingga itu menjadi suatu dasar dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini wujudnya, saudara. Sehingga orang itu memiliki iman yang kokoh. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Ini dasar. Kalau kita memiliki sikap kesadaran seperti seorang penjahat yang digantung di sebelahnya Yesus yang satunya tadi, mengakui dosa-dosanya, dan setelah mengakui, yakin Tuhan mengampuni, Tuhan menghapus
pelanggaran-pelanggaran kita dihapus, dibersihkan. Ini harus diterima dengan iman yang teguh. Kalau tidak bisa. Saudara mau hidup dimanapun, kalau saudara tidak mau menerima dengan iman yang teguh dan melepaskan pengampunan untuk saudara, sanak famili saudara, melepaskan pengampunan dengan ikhlas, tulus ikhlas, hidup saudara akan rapuh. Ibarat orang membangun rumah di atas dasar pasir. Ketika turun hujan banjir, rumah itu akan roboh. Tetapi kalau menjalankan firman, menerima cinta kasih Tuhan dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur di hadapan Dia, dan melepaskan pengampunan untuk saudara sanak famili yang menyakitkan hati, yang sangat membuat hidup ini pedih, menderita. Mungkin kalau itu seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya, atau mungkin anak merasa dikecewakan dengan orang tua, disakitkan dengan orang tua, atau sebaliknya, lepaskan pengampunan dengan tulus hati, dengan cinta kasih seperti Kristus ini mengampuni. Itu nanti digambarkan seperti orang membangun rumah di atas dasar batu karang. Baik rumah rohani maupun jasmani itu nanti akan menjadi kokoh, kuat. Ini tidak memandang rakyat jelata maupun sampai yang memiliki kedudukan sebagai raja. Nilai jiwa di hadapan Tuhan itu sama. Haleluya. Jadi Yesus Kristus itu, dalam nama Yesus Kristus, mengampuni dosa kita. Wujud cinta kasih itu adalah pengampunan. Apakah cukup dengan kata pengampunan? Penjelasannya adalah sampai dia menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya untuk kita. Itu yang namanya cinta kasih yang dari Tuhan. Sebab itu dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, jangan menjauhkan diri dari cinta kasih Tuhan itu. Silakan. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi jangan sampai saudara menolak cinta kasih Tuhan, menjauhkan diri dari cinta kasih Tuhan. Kalau menjauhkan diri dari cinta kasih Tuhan, dalam diri orang itu di situ mengendap akar pahit, merambat sampai seluruh tubuh. Jadi jiwa kalau tidak melepaskan pengampunan itu membuat dirinya itu pahit, adanya menderita, tidak ada rasa syukur, itu mengakar. Kalau itu dibiarkan, nanti akhirnya tubuhnya menderita, sengsara. Sebab itu dalam Kitab Galatia pasal yang ke-6 ini menjelaskan seperti ini. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Karena apa yang ditabur orang
itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa yang menabur dalam dagingnya, menuruti keinginan daging, sepertinya dibiarkan oleh Allah. Sepertinya orang yang melakukan menuruti hawa nafsu daging untuk bahagia. Tapi firman mengatakan barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh Kudus, menurut semua petunjuk-petunjuk Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, saudara. Ayo melakukan yang baik, karena itu cinta kasih yang dari Tuhan. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Amin, saudara. Tuhan itu akan menaruh hukumnya dalam loh hati kita, di benak kita, dituliskan hukum Allah itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Ini cinta kasih Tuhan. Contoh yang berikutnya, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ini orang-orang yang menerima cinta kasih yang dari Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu.
dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Haleluya, saudara. Ini orang-orang yang ditebus dengan kuasa darah Yesus Kristus, yang dikatakan mereka murni seperti perawan itu, bukan berarti orang itu tidak berdosa. Dari kecil misalnya diasingkan, itu tidak ada. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Setelah mereka merasakan dirinya ditebus, disucikan, dibebaskan dari dosa, hidup mereka dipersembahkan untuk mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Mereka berhenti dari apa? Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi kalau menjaga mulut berkata benar, lama-lama orang itu menjadi orang yang tidak bercela. Amin. Ini contohnya, saudara. Kalau kita menerima cinta kasih Tuhan, hidup kita nanti akan berdampingan dengan mempelai anak domba. Haleluya. Sebab firman ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian sejak ku serahkan hidupku kau miliki. Jadi kita belajar menyerah kepada kehendak Bapa di surga. Kita mohon pimpinan dan petunjuknya. Saya sangat berharap saudara membaca kembali ayat-ayat ini. Haleluya. Sama-sama berdiri dan sangat memuji Dia.
Dalam kemuliaan
cinta kasih-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa anugerah damai dan sejahtera perlindungan dalam hidup mereka. Segala kuasa iblis dan konspirasi itu singkirkan, Tuhan, halukan virus corona, Tuhan, halukan dari Indonesia. Indonesia dilawan Tuhan. Indonesia mengalami kegerakan rohani yang besar. Indonesia dilawan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pejabat-pejabat negara sudah Tuhan berkati saat ini. Terima kasih Bapa. Terimalah seluruh persembahan kami. Kami aturkan di hadapan-Mu, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah. Berkati, kuduskan berkuasa, sehingga ini semua berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan, dari bumi, dari laut, melimpahkan berkat dalam kehidupan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan membuat anak-Mu ini berhasil, sukses dalam setiap lini kehidupan. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati pekerjaan tangan mereka yang merindukan pekerjaan, yang merindukan tempat tinggal, biarlah mereka bisa tinggal tenang, bisa berdoa, menyembah, memuji Tuhan, bisa berusaha membangun rumah tangga. Tuhan tunjukkan anak-anak muda diberkati, pemuda-pemudi diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari anak-anak kecil yang khusus sampai dewasa, semua dilawan Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Ibu, saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Cinta kasih dari Bapa Surgawi turun menyatu dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita tetap tinggal dalam naungan kasih dan sayang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.